Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihanya ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bertemu lagi ya dengan Ustazah Komaria. Semoga kalian tidak pernah bosan karena kita akan setiap hari belajar, ya kan? Dan hari ini insya Allah kita tetap belajar di tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran ketiga. Oke, baik, siap? Insya Allah siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Apakah teks laporan itu? Ya, bisa dilihat ya di slide, bisa dibaca juga. Teks laporan tepat. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi nih, misalnya kita mengamati tentang perkembangbiakan tumbuhan jeruk, ya kan? Nah, di situ berarti teks laporan yang kita buat adalah teks laporan hasil pengamatan perkembangbiakan tumbuhan jeruk. Mulai dari jeruk itu ditanam sampai jeruk itu dipanen, seperti itu. Nah, ternyata untuk membuat teks laporan ini ada struktur teks. Struktur teks laporan ada 3. Yang pertama berisi informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, yakni simpulan. Oke, agar kita lebih paham lagi, lebih dalam lagi tentang teks laporan, Ustazah akan berikan contohnya. Berikut perhatikan contoh laporan, contoh teks laporan. Silakan dibaca. Oke. Teks laporan ini berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Dalam teks laporan ini berisi 5 paragraf. Oke, berisi 5 paragraf. Oke, sekarang kita akan identifikasi struktur teksnya ya. Paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, paragraf pertama ini berisi informasi umum. Tentang apa? Tentang jagung, ya kan? Selanjutnya, yakni tentang kumpulan fakta-fakta. Kumpulan fakta-fakta ini dimulai dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat tentang bagaimana proses perkembangbiakan jagung itu, mulai dari ditanam sampai jagung itu dipanen. Itu adalah kumpulan fakta. Faktanya ada, seperti itu ya. Yang terakhir, simpulan. Oke. Simpulan pada teks ini ya kan berada di paragraf terakhir atau paragraf kelima. Yakni tentang bagaimana tumbuhan jagung itu selain jadi bahan makanan oleh manusia, ternyata petani harus menanam kembali juga. Supaya apa? Supaya tanaman jagung itu setelah dipanen tetap ada yang tumbuh. Jadi persediaan jagung untuk bahan makanan manusia tetap tersedia. Oke. Setelah kita mengetahui struktur teks laporan, kita akan belajar tentang ide pokok. Ya, apakah itu ide pokok? Ya. Dalam teks tersebut ada beberapa kalimat ya. Di teks tadi ada 5 kalimat dan bukan beberapa kalimat, tapi ada beberapa paragraf. Di setiap paragraf pasti ada satu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, bagaimanakah cara menemukan ide pokok? Siapa yang tahu? Caranya mudah loh sayang. Yang pertama, yakni kita harus membaca isi paragraf dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Jadi setelah kita baca isi paragrafnya, kita temukan mana nih kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Yang terakhir, temukan informasi utama yang terdapat dalam kalimat utama. Oke, kita langsung latihan ya. Ini adalah
contoh paragraf pertama di teks yang tadi. Di sini yang Ustazah tulis dengan warna hitam, ya kan? Itu adalah kalimat utama. Kalimat utamanya yakni tentang jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama atau yang menjelaskan kalimat utama, menjabarkan, itu ya lebih detailnya. Itu adalah kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa ketahui, ya kan? Kita bisa cari ternyata ide pokok paragraf di atas yakni tentang apa, sayang? Ya, benar sekali. Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Itulah menjadi ide pokoknya atau gagasan utamanya. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari strukturnya paragraf. Ustazah tadi sudah jelaskan dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Satu kalimat utama terdiri juga dari satu ide pokok. Jadi tiap paragraf itu pasti ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Dan satu kalimat utama pasti ada satu ide pokok atau satu pokok bahasan gitu ya. Nah, ternyata kalimat utama itu berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni kalimat utamanya berada di awal kalimat atau di awal paragraf kayak gitu ya. Berarti paragraf tersebut disebut sebagai paragraf deduktif. Ingat D, depan. Awal kalimat berarti depan. Deduktif. Sekarang kan yang kedua yakni kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Berarti disebut sebagai paragraf induktif. Ingat I ya kan, akhir, induktif. Nah, marilah kita berlatih. Silakan dibaca paragraf berikut. Teks berikut berisi 3 paragraf ya. Oke, di sini Ustazah sudah membantu kalian ya kan untuk mencari di mana nih letak kalimat utamanya. Yang berwarna merah, tulis yang berwarna merah itu adalah kalimat utama. Nah, dari sini kita bisa ketahui ternyata paragraf pertama kalimat utamanya ada di depan, di awal kalimat. Berarti disebut paragraf apa, sayang? Apa? Pinter, paragraf deduktif. Nah, paragraf kedua juga sama. Kalimat utamanya berada di awal kalimat atau di depan. Berarti disebut juga sebagai pinter, paragraf deduktif. Nah, ternyata di paragraf ketiga berbeda nih. Kalimat utamanya berada di mana? Iya, disebut paragraf pinter, paragraf induktif. Akhir, I, ya kan, ingat I, induktif. Nah, dari sini Ustazah akan mengajak kalian untuk membuat bagan ide pokok. Ya, bagan ide pokok. Yang pertama kita tulis dulu judulnya ya. Judulnya teks ini apa? Makanan olahan dari singkong. Oke, ada 3 paragraf. Berarti paragraf pertama ide pokoknya tentang apa? Ide pokok berarti cari saja di kalimat utamanya. Yakni ide pokok paragraf pertama, singkong adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua ide pokoknya, ya pintar, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional. Paragraf ketiga, ya ide pokoknya, ya pintar, tata cara membuat getuk. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah kan belajar hari ini? Mudah. Nanti ada tugas untuk kalian, insya Allah kalian juga bisa menjawab semua soal-soal tersebut. Dan jika memang ada yang tidak dimengerti, bisa diputar kembali videonya atau tanya langsung kepada ustazah, tidak apa-apa, ya kan? Insya Allah kalian dalam proses mengerjakannya tadi semudah kalian belajar hari ini. Oke, mungkin sekian dulu dari ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, ya kan? Jika ada kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terus semangat ya. Banyak baca, ya kan? Kalau mau pintar bahasa Indonesia berarti banyak baca. Budayakan literasi di rumah. Oke, goodbye.